Karena manga One Piece libur 2 minggu, maka pada kesempatan kali ini saya akan mengisi kekosongan dengan membuat prediksi One Piece chapter 1104, di mana pada chapter sebelumnya kita disuguhkan oleh Eiichiro Oda tentang kembalinya Kuma ke Pulau Egghead. Itu pun dengan atas kesadarannya sendiri, yang tujuan utamanya untuk menolong Bonnie dari ancaman kematian yang dilancarkan oleh Gorosei Saturn. Namun bukan hanya itu saja, Kuma pun ingin melancarkan amarahnya yang selama ini ia pendam terhadap Gorosei Saturn, yang notabene-nya adalah dalang dari penderitaannya yang dialaminya selama ini, sehingga membuatnya menjadi seorang cyborg seperti sekarang. Menurut saya, jika pukulan Kuma berhasil mendarat di wajah tampan dari Gorosei Saturn, maka hal itu akan mengulangi kejadian di Pulau Sabaody, tepatnya di rumah lelang di mana Luffy juga melancarkan pukulannya kepada Saint Carlos, yang notabene-nya adalah Tenryubito. Dan hal ini merupakan singkat pemberontakan dari seorang budak yang diklaim sebagai budak terkuat yang pernah ada. Dan tentunya pukulan Kuma bukanlah pukulan biasa, karena ia sendiri melapisi pukulannya dengan haki buso. Maka sudah barang tentu wajah dari Gorosei Saturn akan berdarah-darah dibuatnya. Akan tetapi bukan hanya itu saja yang akan terjadi pada Gorosei Saturn, karena di samping berdarah, ia pun akan terlempar cukup jauh menabrak tembok. Jika itu terjadi, maka secara otomatis efek dari kemampuan Blue Abyss Gorosei Saturn yang mengikat Sanji CS akan buyar, yang artinya mereka akan bisa kembali bergerak seperti sedia kala. Dan setelah terbebas dari pengaruh Blue Abyss Gorosei Saturn, Franky dan Atlas akan berfokus untuk melindungi Vegapunk dan Bonnie dari bidikan senjata angkatan laut yang mengincarnya, sekaligus mencari jalan untuk kembali ke atas, tepatnya ke Labopes, yang merupakan tempat teraman untuk saat ini dari ancaman angkatan laut. Maka dari itu mereka harus sesegera mungkin menaiki kendaraan Vega Tank, lalu mencari awan yang tersambung dengan Labopes, sebab jalan awan sebelumnya telah diputus oleh Kizaru dengan cahaya lasernya. Dan sampainya di sana, Vegapunk akan berkumpul kembali dengan Nami CS, sekaligus mengobati Stussy yang lagi terluka akibat serangan Shigan yang dilancarkan oleh Lucy pada chapter 1091. Lalu saya rasa Franky akan membawa Vegapunk dan lainnya menuju lokasi tempat di mana Tosan Sunny berada, demi untuk mempersiapkan rencana untuk melarikan diri, plus membawa barang-barang berharga yang dimiliki oleh Vegapunk. Tapi Franky tidak akan sendiri, sebab ia akan dibantu oleh Lilith, yang terakhir kali diperlihatkan bersama dengan Tosan Sunny, chapter 1093. Dengan kembalinya Vegapunk ke Labopes, maka hal itu akan menarik perhatian Lucy, yang memang ditugaskan untuk membunuh Vegapunk, yang mana telah lancang meneliti tentang abad kekosongan, chapter 1089. Namun aksi pembunuhan tersebut tidak akan dibiarkan oleh Zoro begitu saja, di mana dia akan tetap menahan Lucy dengan sekuat tenaga, yang tentunya akan membuat pertarungan keduanya semakin seru dan menegangkan. Dan biasanya jika kita melihat awal pertarungan dari bajak laut Mugiwara, maka yang mendominasi adalah pihak lawan. Lalu setelah itu kru Mugiwara yang akan membalikan keadaan pertarungan. Hanya saja jika kita melihat awal pertarungan Zoro versus Lucy pada chapter 1093, maka menurut saya pertarungan mereka cukup seimbang, di mana mereka saling serang satu sama lain. Jadi saya rasa pertarungan di antara keduanya bakal berjalan dengan sengit dan ketat. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Lucy bukanlah musuh yang bisa dianggap remeh, atau bahasa sekarangnya bukanlah kaleng-kaleng. Apalagi setelah Timescape sudah pasti kekuatannya semakin kuat. Lagi pula ia sekarang sudah naik pangkat menjadi anggota CP0, yang menurut penuturan Robin, agen CP0 adalah agen superpower terkuat di dunia. Dan dari semua anggotanya yang paling berbahaya adalah anggota yang bertopeng. Dan Lucy sendiri termasuk di dalamnya. Ditambah lagi Lucy sudah mampu membangkitkan kekuatan buah iblisnya ke tahap awakening. Bahkan ketika Luffy bertarung kembali dengan Lucy, Luffy langsung masuk ke dalam mode Gear 5, yang menandakan bahwa Lucy adalah musuh yang sangat kuat. Dan bisa dibilang Lucy adalah CP0 terkuat saat ini, karena dari semua agen CP0 yang telah dimunculkan Oda, hanya Lucy seorang yang kita ketahui tentang batas maksimal kekuatannya. Akan tetapi walaupun demikian, Lucy tidak akan mudah untuk mengalahkan Zoro begitu saja, seperti halnya pertarungan pertama mereka di Water 7 pada 2 tahun silam. Mengingat yang berkembang bukan hanya Lucy seorang, melainkan juga Zoro, yang sudah jauh berkembang dari sebelumnya. Terlebih lagi Zoro pernah dilatih oleh pendekar pedang terkuat di dunia selama 2 tahun lamanya. Jadi sudah pasti ilmu pedangnya termasuk salah satu yang terbaik dari semua pendekar pedang yang ada di dunia One Piece. Dan latihannya bukan hanya tentang ilmu pedang semata, tapi ia juga mempelajari tentang penerapan haki buso ke media tertentu, yang dalam hal ini pedang yang merupakan senjata utama Zoro dalam pertarungan. Dan baru-baru ini juga, Zoro mampu membangkitkan Hausoku haki miliknya yang selama ini terpendam. Selain itu juga,
Zoro merupakan orang kedua di bajak laut Yonko Mugiwara, seperti yang pernah dikatakan oleh Luffy. Jadi saya pikir akan terjadi pertarungan baku hantam jual beli serangan, di mana dalam hal kecepatan, serangan Luffy lebih unggul, sebab ia adalah seorang pengguna buah iblis Zoan macan tutul, yang dikenal sebagai hewan darat tercepat di dunia. Jadi Zoro harus mewaspadai kecepatan Luffy. Jika lengah saja maka tubuhnya akan dipenuhi lubang. Sementara Zoro keunggulannya adalah bobot serangannya yang semakin kuat. Apalagi ia bisa menggunakan Hosoku Haki yang dapat diaplikasikannya ke pedang. Maka jika serangan Zoro mengenai Luffy, maka itu akan berakibat fatal. Tapi menurut saya, Luffy tidak akan mudah dikalahkan Zoro begitu saja, karena ia adalah pengguna buah iblis TP Zoan yang sudah mencapai tahap Awakening, yang memang dikenal memiliki daya tahan tubuh yang luar binasa, terutama dalam hal regenerasi. Jadi akan sangat menarik hasil pertarungan mereka berdua nantinya. Maka dari itu semoga saja di chapter yang akan datang, kita langsung disuguhkan Eiichiro Oda tentang pertarungan mereka. Kemudian Shin kembali ke pusat kota, yang mana saya rasa Sanji akan melindungi Luffy dari angkatan laut, terutama dari Kizaru, yang pada chapter kemarin sudah diperlihatkan sudah bangkit dari pembaringannya. Namun Sanji saat ini kayaknya belum mampu untuk mengimbangi sang admiral, sebab Luffy sendiri masih kesulitan menghadapi Kizaru, apalagi Sanji yang kekuatannya di bawah Luffy. Maka sudah jelas Sanji akan keteteran melayani Kizaru. Tapi walaupun seperti itu, Sanji akan mati-matian bertarung menghadapi Kizaru demi untuk melindungi Luffy sampai kaptennya tersebut pulih kembali. Hanya saja yang menjadi pertanyaannya, jika Luffy kembali pulih, apakah ia bakal kembali bertarung melawan Kizaru? Kalau menurut saya pribadi, saya rasa tidak. Sebab Luffy akan membantu Kuma dalam menghadapi Gorosei Satoon yang merupakan antagonis utama di arc ini. Dan Kuma sendiri pun tidak akan mampu memojokkan sang Gorosei yang sampai saat ini kekuatannya bisa dibilang di luar nalar. Jadi akan sangat menarik kekuatan apa yang akan kembali ditunjukkan oleh Gorosei Satoon dalam pertarungannya melawan Luffy dan Kuma. Nah, itulah tadi prediksi One Piece chapter 1104 ke depannya, yang mana lebih berfokus pada pertarungan Zoro dan Luffy. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.